Jumpa lagi dalam perspektif Isidorus Media. Kisah yang sama mungkin juga terjadi di kabupaten-kabupaten yang lain, namun belum terungkap teorinya. Salam jumpa lagi dalam perspektif Isidorus Lili Jawa. Ironi ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Beberapa waktu kemarin viral foto seorang guru di Kabupaten Manggarai, persisnya di SD Langgo, Desa Langgo, Kecamatan Satarmese. Dalam foto itu nampak seorang siswa SD duduk di atas pundak seorang guru sambil memegang laptop. Pada foto yang lain, seorang guru memanjat dinding sekolah sambil memegang laptop untuk memburu dan menangkap sinyal. Foto yang viral ini kemudian menimbulkan reaksi pro dan kontra di publik. Yang pro menyatakan keprihatinan atas situasi pendidikan di tanah air saat ini, khususnya aneka kebijakan yang tidak sesuai dengan konteks tempat. Gugatan dasarnya adalah bagaimana mau melakukan asesmen berbasis komputer kalau jaringan internet di daerah itu belum ada atau hilang muncul. Sedangkan yang kontra menilai apa yang dilakukan oleh guru tersebut terlalu berlebihan, terlalu mengada-ada, bahkan seperti bermain sandiwara. Seharusnya HP yang dijadikan hotspot yang diangkat setingginya untuk mendapatkan sinyal, lalu dikonek ke laptop, bukan justru laptop yang diangkat. Kalaupun ini memang tujuannya adalah untuk mencari perhatian dan viralitas, maka aksi sang guru dinilai kurang elok. Tetapi bagi saya, apa yang dilakukan oleh sang guru itu tetap ada pesannya, tetap ada maknanya. Ini semacam gugatan atau protes kepada pihak-pihak yang melahirkan kebijakan itu. Pendidikan kita kadang tidak seindah narasi dan orasi. Sekarang mari kita lihat apa itu esensi ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. ANBK adalah program penilaian terhadap mutu setiap satuan sekolah dasar hingga menengah. Penilaian tersebut melalui komputer sebagai basis instrumennya. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar, misalnya literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Melalui komputer atau teknologi informasi, berbagai informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yakni asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Asesmen nasional memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah satuan pendidikan yang efektif untuk mencapai pendidikan yang bermutu. Melalui sistem ini, Dinas Pendidikan dapat memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Nah, menjadi jelas bagi kita bahwa ANBK itu sarana dasarnya adalah komputer. Setelah data terinput, data itu harus dikirimkan. Ini tentu butuh jaringan internet, tidak simsalabim atau ada-kadabra dan jadilah. Pertanyaannya, apakah ketika menelurkan kebijakan ini, Kementerian Pendidikan sudah paham bahwa tidak semua daerah memiliki jaringan internet? Atau sudah tahu tetapi tetap lahirkan kebijakan biar para guru di daerah itu merasakan susahnya, pontang-panting untuk mencari jaringan demi menyelamatkan generasi anak-anak bangsa itu? Cetak biru, blueprint pendidikan kita selalu berubah setiap 5 tahun, sesuai selera menterinya tentu saja. Menteri berganti, kurikulum berganti, kebijakan berubah. Pelaksana regulasi dan kebijakan di daerah itu yang pusing untuk menyesuaikan dengan regulasi yang terus berubah. Apalagi jika itu terkait dengan sarana dan prasarana telekomunikasi yang di luar kemampuan para guru di sekolah.
Semakin ke sini, kebijakan-kebijakan pendidikan selalu terkait dengan digitalisasi dan elektronifikasi data. Ada UNBK, ujian nasional berbasis komputer. Faktanya, banyak sekolah tidak siap karena tidak punya komputer sesuai dengan jumlah siswa dan tidak memiliki internet. Akhirnya, banyak anak yang tidak lulus ujian bukan karena mereka bodoh, tetapi karena komputerisasi itu memperbodoh mereka melalui aneka tools dan aplikasi yang asing untuk anak-anak itu. Kebijakan-kebijakan pendidikan yang datang dari Jakarta ini memang seperti menegaskan bahwa Jakarta locusa causa finita. Jakarta berkata apa, persoalan selesai. Ternyata ini bukan menyelesaikan persoalan, tetapi melahirkan persoalan-persoalan baru. Kebijakan ANBK dibuat di Jakarta. Lalu para pengambil kebijakan tidak tahu bagaimana situasi dunia pendidikan kita di daerah, di pelosok-pelosok negeri ini. Mereka membayangkan bahwa daerah-daerah lain itu mungkin sudah seperti di Jawa sana, yang jaringan internetnya sudah tersedia dan bisa dimanfaatkan 24 jam. Konteks kita sangat berbeda. Di daerah kita, untuk bersekolah saja, pihak-pihak masih sangat sulit untuk memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan. Misalnya gedung sekolah yang layak. Nah, dengan adanya kebijakan-kebijakan semacam ini, maka tentu menambah beban bagi para guru dan tentunya para siswa di daerah-daerah itu. Kejadian macam ini membuat saya bertanya-tanya, bagaimana kerjasama antara pemerintah, antara Kementerian Pendidikan dengan Kementerian Telekomunikasi dan Informatika. Ya, Kementerian Pendidikan tidak bisa berjalan sendiri. Urusan digitalisasi, komunikasi, dan internet itu ranahnya Kementerian Komunikasi dan Informatika. Tidak boleh ada ego sektoral dalam urusan macam begini yang tidak dipikirkan oleh bapak-bapak kita yang ada di pusat sana adalah kebijakan yang ego sektoral itu justru menimbulkan penderitaan dan beban bagi para guru di daerah-daerah. Dalam konteks ANBK, terlihat kebijakan ini memang dipaksakan tanpa mempertimbangkan keterbatasan sarana penunjang di lapangan. Ini juga menyingkap kelemahan kinerja Kementerian Komunikasi dan Informasi. Belum adanya sinkronisasi dan kerjasama antara pihak terkait yang pada akhirnya melahirkan derita bagi sekolah-sekolah di daerah, sekolah-sekolah yang tak terjangkau internet. Penerapan ANBK itu prinsipnya melahirkan unsur-unsur ini: listrik, komputer, dan jaringan internet. Nah, kalau semua sekolah ada listrik, punya komputer, punya jaringan internet, itu no problem. Tetapi bagi sekolah yang punya listrik tetapi belum memiliki jaringan internet, komputernya terbatas, ini menjadi soal. Apalagi bagi sekolah-sekolah yang belum punya jaringan listrik, belum punya jaringan internet, dan komputernya tidak ada. Ini jelas-jelas suatu penyiksaan dan penderitaan. Ya, hingga saat ini masih banyak sekolah di daerah terpencil yang sangat sulit untuk memakai komputer dan juga jaringan internet. Lalu bagaimana mereka mengikuti ANBK? Jangankan komputer, ruang sekolah yang layak saja tidak mereka miliki. Ini seharusnya menjadi pertimbangan Kementerian Pendidikan untuk tidak memaksakan penerapan ANBK yang sama se-Indonesia. Boleh diwajibkan untuk sekolah yang fasilitasnya, sarana prasarannya sudah tersedia, sudah memadai. Tetapi untuk sekolah-sekolah yang fasilitas dan sarana prasarannya belum memadai, harus ada kebijakan lain.
tidak bisa disamaratakan. Ya, saya ngomong-ngomong tentang ini, barulah saya teringat bahwa oh ternyata Menteri Komunikasi dan Informatika itu ya berasal dari daerah yang viral ini. Ya mudah-mudahan informasi ini sudah sampai ke Bapak Menteri. Dan harapan kita atas keprihatinan dan kepedulian Bapak Menteri segera membereskan persoalan jaringan telekomunikasi di NTT, khususnya di sekolah-sekolah pelosok yang sangat membutuhkan itu. Karena bagaimana memajukan sumber daya manusia di daerah kalau sarana pembelajaran dalam hal ini jaringan internet itu masih menjadi sesuatu yang sangat langka dan mahal. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian dan menjadi catatan penting untuk Kementerian Pendidikan dan Kementerian Telekomunikasi dan Informatika saat ini. Salve.